Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum di sini yaitu tentang analisis dokumen SKL, KI, KD, dan IPK. Apakah SKL itu? SKL adalah standar kelulusan atau kriteria standar mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL juga terdiri atas kualifikasi standar kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajar di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dari mana asal dari peraturan ini? Peraturan ini berasal dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya, turunannya yaitu kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti adalah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Peraturannya juga diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang standar kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti spiritual. Yang kedua, kompetensi inti KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Selanjutnya, kompetensi inti 4, KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar masih turunan dari KI. Kompetensi dasar berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. KD dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan KI atau kompetensi inti. Dari mana mengambilnya? Yaitu diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang standar kompetensi inti. Selanjutnya, 4. Rumusan kompetensi dasar. Rumusan kompetensi dasar itu kelompok 1, kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok KD sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Selanjutnya, kelompok 3, kelompok KD pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Selanjutnya, kelompok 4, kelompok KD keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK merupakan kemampuan minimal yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2 serta KD pada KI 3 dan KI 4. Yang kedua, pengembangan IPK diawali dengan melakukan analisis muatan KD dari KI 1 dan KI 2 pada mata pelajaran agama dan budi pekerti dan PPKN. KD dari KI 3 dan KI 4 pada mata pelajaran lainnya. Kegiatan analisis muatan KD dimaksudkan untuk menjamin arah keterlaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi indikator pencapaian kompetensi. Fungsi indikator pencapaian kompetensi mencakup 4 domain
juga diantaranya pengembangan materi pembelajaran, mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang berikutnya, kriteria IPK. Kriteria IPK sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Yang kedua, berkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari, life skills. Yang keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh, kognitif, afektif, dan psikomotor. Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang selanjutnya, dapat diukur, dapat dikuantifikasikan, dapat diamati, dan yang terakhir menggunakan kata kerja operasional. Itu adalah merupakan kriteria IPK. Selanjutnya, kategori indikator. Kategori indikator yaitu A. Indikator kunci. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD pada mata pelajaran. Lanjutan, yang B, indikator pendukung. Indikator pendukung diantaranya adalah 1. Membantu peserta didik memahami indikator kunci. Yang kedua, dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Lanjutan, C. Indikator pengayaan. Indikator pengayaan diantaranya mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak selalu harus ada. Yang ketiga atau terakhir, dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Yang selanjutnya, langkah analisis kompetensi dan pengembangan IPK. Yaitu 1. Mengutip pasangan KD sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. 2. Memisahkan kemampuan berpikir atau dimensi proses kognitif yang dinyatakan dengan kata kerja dengan materi dimensi pengetahuan. Memperbaiki kemampuan berpikir yang terdapat pada kata kerja KD sampai KI1, KD, KI 3 maupun KD KI 4. Menjabarkan materi pokok ke dalam materi pembelajaran. Yang kelima, terakhir, mengembangkan IPK dengan cara menyesuaikan dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Taksonomi Bloom. Menurut taksonomi Benjamin S. Bloom, perubahan tingkah laku kemampuan yang diharapkan dapat terjadi pada diri siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 domain atau ranah, yaitu 1. Domain kognitif merupakan sekelompok perubahan tingkah laku atau kemampuan yang dipengaruhi oleh kemampuan berpikir atau kemampuan intelektual. Yang kedua, domain psikomotor, keterampilan fisik atau otot atau motorik yang dipengaruhi oleh keterampilan fisik atau otot. Domain yang ketiga yaitu domain afektif merupakan sekelompok perubahan tingkah laku kemampuan yang dipengaruhi oleh perasaan, sikap, dan nilai. Yang selanjutnya yaitu tentang kata kerja operasional atau KKO, ranah kognitif, taksonomi Bloom, revisi Anderson dan Caldwell 2001. Perangkat C1.
C1 itu mengetahui misalnya istilah fakta, aturan untuk metode, yaitu mempergunakan kata menemukan, mengidentifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menulis, menghafal, menyusun datar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan, dan lain-lain. Lalu untuk C2-nya yaitu memahami, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode prosedur memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip kaitan antara fakta, isi, pokok, mengartikan, menginterpretasikan, misalnya tabel, grafik, atau bagan. Pada C2 ini, kalimatnya itu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menunjukkan, menguraikan, membedakan, menyadur, meramalkan, memperkirakan, menerangkan, menggantikan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk ranah kognitif C3, menerapkan, memecahkan masalah buat bagan atau grafik menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip. Yaitu kalimatnya melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsep, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, memperagakan, melengkapi, menyesuaikan, menemukan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menganalisis atau C4. Menganalisis atau C4 mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur bagian atau hubungan, mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, merinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, membagi, dan lain-lain. Selanjutnya untuk C5 yaitu mengevaluasi, menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu, karangan, dan lain-lain. Kalimatnya yaitu C5 mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, mengevaluasi, memberi saran, memberi argumentasi, menafsirkan, merekomendasi, dan lain-lain. Selanjutnya masih tentang ranah kognitif yang teori taksonomi Bloom, yaitu menciptakan, yaitu C6, menghasilkan misalnya klasifikasi karangan, teori, menyusun misalnya laporan, rencana, skema, program, atau proposal. C6 ini kalimatnya diantaranya membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, membuat, menciptakan, mengabstraksi, mengkategorikan, mengombinasikan, mengarang, merancang, menciptakan, mendesain, menyusun kembali, merangkaikan, dan lain-lain. Selanjutnya ranah afektif. Yang pertama tadi kita bahas ranah kognitif, nah selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif itu diantaranya kata kerja operasional atau KKO ranah afektif, menerima, menunjukkan misalnya kesadaran, kemampuan, perhatian, mengakui misalnya perbedaan kepentingan. A1, KKO-nya menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain-lain. Selanjutnya yang A2-nya merespon, mematuhi misalnya peraturan, tuntutan pemerintah, berperan aktif misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam kegiatan. Kalimat A2 itu contohnya melaksanakan,
membantu menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, menyesuaikan diri, berlatih, menampilkan, membawakan, mendiskusikan, menyatakan setuju, mempraktekkan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk KKO yang A3, menghargai, menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai, misalnya karya seni, sumbangan, ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. A3 itu kalimatnya menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengandung, mengusulkan, membedakan, membimbing, membenarkan, menolak, mengajak, dan lain-lain. Selanjutnya KKO ranah afektif yang A4, mengorganisasikan. Ya, mengorganisasikan itu misalnya membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. Kalimatnya itu merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, mengatur, dan lain-lain. Selanjutnya, masih ranah kognitif yang A5, yaitu karakterisasi menurut nilai, menunjukkan. Misalnya, kepercayaan diri, disiplin, pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, melibatkan diri. Yaitu bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, atau bertahan, mempertimbangkan, mempersoalkan, dan lain-lain. Selanjutnya, masih tentang kata kerja operasional atau KKO ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik itu contohnya di sini adalah P1, meniru. Meniru, menafsirkan rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Itu kalimatnya contohnya menyalin, mengikuti, merefleksi, mengulangi, dan lain-lain. Selanjutnya KKO yang ranah psikomotorik P2-nya, menyiapkan diri secara fisik, contohnya membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk psikomotorik yang P3, presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan kesempatan, contohnya menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, dan lain-lain. Selanjutnya masih ranah psikomotorik artikulasi, mengaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola, contohnya P4 yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan, dan lain-lain. Selanjutnya naturalisasi yang P5-nya atau psikomotorik yang kelima, mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, dan lain-lain. Selanjutnya di sini pun ada keterkaitan SKL, KI, KD, dan pembelajaran, yaitu dapat digambarkan SKL turunannya itu KI 1, KD 1, KI 2, KD 2, KI 3, KD 3, KI 4, KD 4, IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, SKL. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Format IPK. Format IPK yaitu diantaranya kolom 1 pasangan KD. Contohnya 3.2, menganalisis bertingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Materi pokok materinya berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Lalu IPK-nya menyebutkan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, mengidentifikasi upaya pelestarian di Indonesia. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.